Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang teori belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 ini. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya Erviana Nurlaila. Dan Kemudian saya silahkan memperkenalkan diri. perkenalkan nama saya Andita Wicaksono Nugroho. Saya Diana Prastiwi. Saya Melania Desta Maharani. Oke, karena sudah berkenalan, selanjutnya silakan untuk Saudara Diana untuk memaparkan materi tentang teori belajar yang pertama. Oke, terima kasih Saudara Erviana. Saya akan memaparkan terkait dengan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik ini banyak digaungkan oleh ahli, yaitu ada yang pertama ada Pavlov, yang kedua ada Thorndike, yang ketiga ada Skinner. Nah, pembelajaran behavioristik ini sendiri adalah pembelajaran yang terfokus pada stimulus dan pembiasaan yang berulang dalam proses belajar. Selanjutnya, pembelajaran matematika di kelas untuk bagian stimulus ini, yang pertama guru dapat memberikan reward terlebih dahulu kepada siswa sebelum proses belajar, seperti memberikan motivasi atau ya apresiasi terkait dengan tanya jawab sebelum pembelajaran di kelas, seperti itu. Yang kedua adalah menyusun rencana pembelajaran yang merangsang pemikiran peserta didik. Kemudian yang ketiga ada menyampaikan persepsi yang dekat dengan siswa, sehingga siswa itu dapat membayangkan atau mendapatkan gambaran terkait dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat adalah mengulang atau mereview konsep dasar yang akan digunakan dalam proses belajar di kelas, atau kita mengulang materi-materi yang akan diajarkan, seperti itu. Nah, yang kemudian pembiasaan dalam penerapan teori behavioristik di dalam kelas ini ada yang pertama yaitu drilling. Drilling ini bertujuan sebagai penguatan konsep yang sudah diajarkan. Kemudian yang kedua, jika pada prosesnya ini siswa melakukan kesalahan ataupun kesulitan, guru ini dapat sebagai menjadi fasilitator untuk meluruskan dan mendampingi siswa terkait dengan konsep yang salah tadi. Nah, yang ketiga, ini ada reward and punishment. Bedanya di sini adalah ada dengan punishment, ada dengan hukuman. Jika siswa itu dalam pembelajaran itu melakukan kesalahan, itu dapat diberikan penguatan baik dari sisi positif maupun negatif, yaitu dengan reward maupun punishment. Ini merupakan penerapan teori belajar behavioristik dalam pembiasaan. Kemudian teori belajar yang kedua adalah teori belajar kognitif sosial. Nah, teori belajar kognitif sosial ini dikemukakan oleh Bandura, di mana pembelajaran ini pembelajaran yang menekankan pada hubungan kognitif terhadap lingkungan dan perilaku, yang menekankan pada proses meniru dalam pembelajaran. Nah, untuk penerapannya sendiri, teori kognitif sosial di dalam kelas, yang pertama, guru dapat memberikan langkah-langkah yang lengkap sekaligus dengan solusinya. Kemudian yang kedua, guru dapat memberikan soal yang sama persis, tetapi tidak dengan langkah-langkah dan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, siswa ini dapat menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi setelah individu ini berhasil menyelesaikan sendiri, kemudian dia merefleksikan, kemudian diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah untuk mencari solusi di permasalahan yang lain, seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, berbeda dengan dua teori sebelumnya, kalau teori
konstruktivisme ini memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa di sini berperan aktif untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Kemudian penerapan dari teori konstruktivisme ini biasanya teori ini tuh berbasis proyek. Jadi siswa itu diberikan proyek dalam pembelajarannya sehingga mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan dari proyek yang diberikan. Kemudian diharapkan dengan teori ini siswa itu berperan aktif dan pembelajarannya tuh berpusat pada peserta didik. Kemudian soal-soal yang diberikan adalah soal yang berupa open problem atau penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan lebih dari satu penyelesaian. Kemudian biasanya diberikan soal yang dari mudah ke sukar. Jadi soalnya memiliki tingkat level dari mudah ke sukar. Nah, kemudian model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan teori konstruktivisme menurut kelompok kami ada modeling, reasoning, and problem solving, inquiry learning, problem based learning, brainstorming, atau curahan gagasan ide. Nah, yang pertama reasoning and problem solving. Nah, di sini ini model pembelajaran yang terbagi menjadi 3 inti, yaitu problem solving, dan reasoning, di mana siswa pada awal pembelajaran diberikan permasalahan. Kemudian siswa melakukan mencari solusi dari masalah yang diberikan dan diharapkan mendapatkan reasoning atau hasil dari pembelajaran tersebut berupa basic thinking, critical thinking, dan creative thinking. Di mana basic thinking ini adalah pemahaman konsep terhadap problem yang diberikan. Kemudian untuk critical thinking sendiri, dia itu menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi, dan kemudian pada akhir pemahamannya adalah creative thinking. Jadi dia menerapkan dan membangkitkan ide-ide lain terhadap permasalahan yang diberikan. Kemudian yang kedua, modelnya adalah inquiry learning, di mana inquiry learning ini adalah menempatkan murid atau anak-anak sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran, di mana di sana terjadi proses mengidentifikasi masalah, kemudian siswa mengeksplorasi masalah yang diberikan, kemudian memodelkan dari hasil eksplorasi, dan akhirnya kemudian mengevaluasi informasi-informasi yang diperoleh, dan akhirnya memaparkannya. Dan yang kemudian adalah problem based learning. Untuk selanjutnya yaitu tentang problem based learning. Untuk problem based learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan penyajian suatu masalah, melibatkan keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah, dan tujuannya nanti di sini pembelajaran berpusat kepada siswa. Untuk langkah-langkah dalam problem based learning ini, pembelajaran itu nanti akan memfasilitasi siswa untuk mengonstruksi kerangka masalah, kemudian mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi ketika sudah menginvestigasi masalah, kemudian mengumpulkan data-data yang ada untuk menyusun sebuah fakta. Kemudian menyusun argumentasi mengenai pemecahan masalah tersebut. Kemudian bekerja secara individu maupun kolaborasi dalam pemecahan masalah. Jadi nanti setelah menyusun apa yang sudah dikerjakan dari awal mengenai
mengonstruksi kerangka, menginvestigasi masalah, mengumpulkan data, dan kemudian menyusun fakta. Kemudian siswa tersebut akan bekerja secara individu maupun kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut. Kemudian model yang berikutnya yaitu brainstorming atau curahan atau ide. Metode curah gagasan ini merupakan langkah-langkah eksplorasi dan inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. Nah, untuk brainstorming ini yang pertama dilakukan penentuan topik bahasan oleh guru. Kemudian mengajak peserta didik untuk mengungkapkan ide atau gagasan topik bahasan. Kemudian mencatat seluruh respon peserta. Kemudian guru bahas yang betul. Selanjutnya mengenai increase motivation atau meningkatkan motivasi. Nah, baik. Nah, kalau sebelumnya kita membahas mengenai teori belajar dan penerapan-penerapannya dalam pembelajaran. Nah, kalau kali ini kami akan mencoba bagaimana untuk meningkatkan motivasi jika dihadapkan dengan suatu kondisi. Nah, untuk yang pertama, di sini kondisinya itu ada Tania. Nah, Tania adalah seorang siswa berusia 7 tahun. Nah, Tania di sini mempunyai kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, dalam hal ini kami memikirkan untuk memberikan suatu media pembelajaran yang sederhana, yang mudah untuk diselesaikan oleh Tania. Nah, sehingga Tania di sini akan mampu menyelesaikan proses pembelajaran tersebut atau media pembelajaran tersebut. Nah, sehingga setelah itu kami akan melakukan refleksi kepada Tania bahwa kita itu ternyata kemampuan kita itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata kita itu bisa. Nah, jadi semua siswa di sini tuh mampu untuk menyelesaikan atau mencari solusi dalam suatu masalah, dan semua siswa itu berhak untuk sukses. Nah, sehingga diharapkan outputnya itu Tania meningkat dalam motivasinya. Nah, dan selanjutnya di sini ada Samuel. Nah, Samuel itu siswa berumur 10 tahun. Nah, Samuel itu memiliki harga diri yang tinggi, namun takut untuk gagal. Nah, di sini kebalikannya dengan Tania yang tadi. Nah, di sini kami memiliki gagasan. Jadi guru itu memberikan simulasi atau memberikan contoh. Nah, contoh sebuah permasalahan di sini semacam permasalahan soal. Nah, di sini guru memberikan contoh bahwa pengerjaan guru itu salah. Nah, pengerjaan guru itu salah. Nah, dan apa namanya? Siswa akan tahu di sini, oh ternyata pekerjaan guru itu salah, dan apa yang kami lakukan sebagai guru yaitu tidak menyangkalnya, dan kami menerima bahwa bahkan seorang guru pun dapat salah, dalam artian di sini gagal dalam artian gagal mengerjakan soal. Nah, lalu kami dapat melakukan refleksi. Nah, apa yang didapatkan dari kasus ini? Nah, itu bahwa semua orang itu pasti akan pernah melakukan kegagalan, baik itu guru ataupun siapapun. Dan orang sukses itu akan berawal dari kegagalan yang mampu berefleksi atau mampu sadar bahwa kegagalan itu membuat kita sadar untuk selalu belajar. Nah, sehingga kami harapkan untuk Samuel itu meningkat motivasinya, sehingga punya sudut pandang yang lain. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada Sandra. Nah, Sandra itu siswa berumur 13 tahun, dan karakteristik Sandra ini suka meremehkan teman. Nah, nah kami memiliki gagasan dalam proses pembelajaran itu kami menggunakan
diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok dan kami membuat untuk pengelompokan kelompok itu secara merata ya. Jadi dengan kondisi teman yang pintar, yang cerdas, yang menengah atau yang biasa. Nah, dari sini materi yang diberikan itu termasuk materi yang sukar atau yang kurang dikuasai oleh Sandra. Nah, dalam hal ini otomatis teman satu kelompoknya ini yang kategorinya itu cerdas, nah itu dapat menyelesaikan. Nah, dan di sini guru membimbing siswa untuk yang sudah memahami untuk berbagi pemecahan masalahnya kepada siswa yang belum paham. Nah, otomatis di sini Sandra itu membutuhkan teman satu kelompoknya atau teman kelompok lain yang sudah memahami materi tersebut untuk membagi pengetahuannya kepada Sandra. Dan selanjutnya melakukan refleksi. Oh, ternyata dalam kehidupan semuanya enggak tidak hanya di pembelajaran matematika. Oh, ternyata kita itu masih membutuhkan orang lain. Ternyata ada suatu hal yang tidak bisa kita kerjakan dan kita harus membutuhkan pertolongan. Nah, dari kegiatan tersebut kami harapkan untuk motivasi Sandra itu akan meningkat supaya tidak meremehkan teman atau orang lain. Oke, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada siswa bernama Robert. Nah, Robert itu umurnya 16 tahun, minatnya rendah. Minat di sekolah itu sangat rendah dan Robert itu hanya tinggal dengan bibinya. Sedangkan kita sebagai guru itu tidak bisa menghubungi pihak orang tuanya. Nah, dalam hal ini sangat rumit ya. Kenapa? Karena mungkin dalam hal mental itu Robert sangat sensitif karena tidak mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, lalu pertimbangan kami itu kalau kami langsung melakukan pendekatan kepada Robert itu takutnya nanti terjadi miskomunikasi. Maka dari itu kami mencoba mempunyai gagasan untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada bibinya. Oh, jadi sebenarnya apa namanya backgroundnya Robert itu seperti apa, kasusnya seperti apa, lalu apa yang membuat Robert seperti ini, minatnya rendah di sekolah, apakah dari dulu ataukah mulai beberapa tahun terakhir ini. Nah, itu kami coba pendekatan dahulu kepada bibinya dan kami juga menanyakan, oh sepertinya Robert itu apa yang disukai, apa hobinya, dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga setelah kami berdiskusi dengan bibinya, otomatis kita dapat melakukan pendekatan personal dengan Robi, dengan gaya komunikasi, dengan pembahasan yang pas otomatis dengan Robi. Nah, sehingga di situ kami dapat melakukan refleksi dengan Robi tentunya bahwa apa namanya ternyata apa namanya kegiatan di sekolah itu tidak melulu tentang sekolah loh, mencari ilmu loh, tapi di sini kita dapat berbagi ya, berbagi perasaan dengan teman, dengan guru, kita bisa apa namanya bersenang-senang, bermain. Jadi di sekolahan itu tidak hanya melulu mengenai bersekolah, mencari ilmu dan mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Dan dengan harapan Robert itu meningkat motivasinya untuk apa namanya berinteraksi dan untuk aktif di sekolah. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas paparan materinya pada hari ini. Cukup menyenangkan ya, cukup menarik mengenai teori belajar ini. Harapannya nanti teman-teman yang melihat presentasi ini dapat menambah ilmu, pengetahuan mengenai teori belajar. Dan setelah ini saya akan mengakhiri presentasi, namun apabila ada teman-teman nanti yang melihat presentasi ini ingin bertanya mengenai teori belajar yang kami paparkan, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Nah, kami akan merespon secepatnya, seperti itu. Saya cukupkan presentasi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,